Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Yubion TV. Senang sekali saya Arga Nasri bisa hadir di salah satu program spesial dari Umudia on TV atau juga Yubion TV, yaitu UI Corner. Nah, seperti biasa di program yang satu ini kita juga bakal mengangkat profil dari berbagai macam direktorat yang pasti juga ada di Universitas Umudia Indonesia, dan kita juga yang menghadirkan para direkturnya atau juga ketua divisinya, pasti juga untuk bincang-bincang kita di program UI Corner. Nah, untuk edisi kali ini, spesial sekali juga sudah hadir di studio Yubion TV Ibu Eva Rosdiana, SST MCAP. Nah, jadi beliau adalah direktur dari Akademik dan Administrasi atau juga dari Direktorat Akademik dan Administrasi atau juga DAA. Ya, langsung aja nih saya perkenalkan Ibu Eva. Nah, Bu Eva mungkin langsung memperkenalkan diri semua pemirsa di rumah dan mungkin secara singkat pendidikannya dan juga posisi jabatan sekarang. Oke, terima kasih Pak Armia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Eva Rosdiana, SST MKM. Saya sekarang menjabat sebagai Direktur Administrasi dan Akademik di Universitas Umudia Indonesia, dan saya sudah menjabat kurang lebih sekitar 5 bulanan. Iya. Nah, dan pasti juga mungkin sebelum itu Bapak juga pernah di posisi apa gitu sebelum mungkin menjadi direktur? Saya bekerja di Universitas Umudia Indonesia sejak tahun 2013. Awalnya saya lulus D3 di tahun 2012, kemudian alhamdulillah mendapat beasiswa dari Umudia. Saya disekolahkan D4. Awalnya di tahun 2013 saya sebagai staf. Nah, dulu saya di staf bagian praktek, kemudian 2014 saya melanjutkan S1, lulus S1, alhamdulillah saya dibeasiswakan lagi S2. Nah, jadi selesai S2 tahun 2017, di tahun 2017 saya menjadi dosen, kemudian di awal 2019, alhamdulillah saya dipercayakan sebagai Kaaprodi, dan di akhir tahun 2019, alhamdulillah saya dipercayakan lagi menjadi direktur. Nah, berarti tidak langsung di posisi direktur ya? Iya. Saya juga dari bawah step by step, dan saya juga menunjukkan prestasi dengan kinerja yang bagus, dan ya akhirnya juga ya semakin di atas gitu, alhamdulillah ya. Iya. Nah, dan mungkin apa dari Ibu Eva sendiri nih, mungkin kalau di posisi sekarang ya sebagai direktur di Direktorat Akademik dan Administrasi di Universitas Umudia Indonesia. Nah, itu yang mungkin menjadi tugas pokok utamanya atau job desk-nya apa nih? Untuk direktur akademik, job desk utama saya yang pertama adalah menyusun program kerja. Nah, jadi kan setiap direktur yang ada di universitas pasti kan kita diwajibkan menyusun program kerja supaya kita bisa tahu ke depan itu dalam 1 tahun apa sih yang mau kita kerjakan. Nah, kemudian setelah menyusun program kerja, kita juga harus menyusun kalender akademik. Nah, supaya segala rangkaian proses akademik itu terjadwal. Nah, kemudian selain menyusun kalender akademik, saya sebagai direktur pasti di bawah saya punya beberapa divisi, ya. Ada pengajaran, ada praktek, ada divisi evaluasi, kemudian juga ada tugas akhir. Nah, jadi selaku direktur saya harus memastikan divisi-divisi di bawah saya ini berjalan dan mereka melaksanakan berbagai kegiatan akademik itu sesuai dengan kalender yang telah kita susun. Nah, kemudian saya juga harus mengevaluasi bagaimana proses pelaksanaannya, kemudian bagaimana kinerja mereka, dan kemudian nanti di akhir saya juga harus membuat laporan akhir. Nah, selain dari beberapa job desk utama tadi, selaku direktur saya juga mendapat berbagai tugas tambahan itu dari rektor langsung karena dia akan langsung di bawah rektor. Oke, iya, pasti juga mungkin untuk tetap menjaga kualitas ya, pasti juga untuk quality control, dan bisa juga tetap setiap harinya tuh ada peningkatan khususnya untuk pelayanan di bidang akademik ya. Iya. Wow, sebuah yang mungkin dari penjelasan BF yang singkat tadi itu kayak berat ya, dan pasti juga akan dibantu dengan semua divisi gitu yang ada di DA atau juga di Direktorat Akademik dan Administrasi. Oke, nah terus mungkin seperti kita ketahui gitu ya, kalau Universitas Umudia Indonesia salah satu universitas favorit gitu di Provinsi Aceh, dan kita juga dari kelas reguler, dari non-reg ya, dan kita juga itu mungkin dari banyak mahasiswa daerah yang berkuliah di Universitas Umudia Indonesia. Nah, itu pasti ada
strategi yang khusus gitu ya, mungkin yang dilakukan oleh direktur dan juga Ibu Eva bersama timnya di Direktorat Akademik dan Administrasi ini itu dalam rangka untuk terus meningkatkan kualitas dan juga mutu pengajaran. Apa sih gitu strategi-strateginya gitu Bu Eva? Iya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, mahasiswa kita kan beragam nih Pak ya. Dari seluruh Aceh, kemudian kita juga ada kelas reguler. Nah, kelas reguler itu dari tamat SMA, kalau yang non reguler itu lanjutan. Nah, untuk meningkatkan mutu, yang pertama kita dengan prodi itu terus berkolaborasi ya untuk memilih dosen-dosen yang berkualitas yang menjadi pengajar di Universitas Ubudiyah Indonesia. Nah, sehingga dengan yang mengajar itu adalah dosen-dosen yang berkualitas, otomatis mahasiswa juga akan mendapatkan ilmu yang juga tentunya berkualitas. Nah, selain itu di akademik khusus di bagian evaluasi, nah kita punya program evaluasi kita lakukan sebanyak 4 kali dalam satu semester. Nah, jadi pada pertemuan keempat, kemudian ke-8, ke-12 dan ke-16. Nah, tujuan evaluasi ini supaya kita bisa memantau. Nah, jadi dosennya itu masuk enggak? Nah, masuk nggak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, jangan sampai nanti kita sudah memakai dosen tersebut, nah tapi kita sudah bayar jasanya, tapi dosennya masuk tidak sesuai dengan jumlah yang telah dibebankan. Nah, selain itu kita juga berikan kesempatan ke mahasiswanya untuk menilai langsung bagaimana si dosennya, mulai dari proses pembelajarannya, kemudian media yang dosennya gunakan, nah itu sesuai atau enggak. Nah, ini kita punya kuesioner atau angket ya, nah ini bisa diisi online oleh mahasiswa. Nah, nanti hasil dari kuesioner ini kita akan evaluasi lagi. Nah, kalau memang dosennya bagus, nah di semester berikutnya kita akan pakai lagi. Nah, tapi kalau dari hasil kuesioner hasilnya kurang bagus atau kurang memuaskan, nanti akan kita evaluasi apakah akan kita pakai lagi, tapi sebelumnya kita panggil dulu dosen yang bersangkutan, atau kalau memang terlalu parah hasilnya, nah itu kita langsung cut. Nah, jadi di semester depan kita tidak pakai lagi. Nah, berarti emang benar-benar apa istilahnya itu nggak hanya dari mungkin dari tim tim evaluasi ya, divisi evaluasi dari DHA, dan juga itu yang paling penting adalah dari mahasiswa sendiri ya, yang yang mengalami langsung atau juga mungkin menerima langsung, berinteraksi langsung dengan dosen tersebut gitu. Nah, itu juga salah satu yang mungkin bagus gitu ya. Oke. Nah, terus kalau mungkin ini untuk pemirsa di rumah ya, juga mungkin teman-teman mahasiswa atau juga mungkin siapapun yang mungkin penasaran gitu ya. Sebenarnya sebuah universitas itu pasti juga ada direktorat akademik ya, atau juga mungkin bagian akademik gitu ya, mungkin yang mahasiswa pada umumnya mengatakan. Nah, sebenarnya kalau mungkin dari apa ya, Bu Eva sebagai direktur gitu, nah sebenarnya peran penting dari direktorat akademik dan administrasi ini untuk para mahasiswa itu apa sih gitu, dan juga mungkin untuk para dosennya juga gitu. Nah, jadi akademik ini kan merupakan pusat ya, pusat pelayanan di suatu universitas. Nah, dengan adanya akademik ataupun direktorat akademik ini, nah semua segala rangkaian proses perkuliahan, aktivitas perkuliahan itu akan terlaksana dengan baik. Nah, tapi seandainya direktorat ini tidak ada, nah otomatis tidak ada yang mengatur jadwal perkuliahan, ya, kemudian tidak ada yang memantau pertemuan dosen, kemudian tidak ada yang mengawasi kapan pelaksanaan praktek, kapan pelaksanaan tugas akhir, sidang. Nah, sehingga kalau tidak ada yang mengawasi, otomatis segala rangkaian akademik itu tidak akan berjalan. Nah, jadi akademik ini sangat penting ya, baik untuk dosen juga mahasiswa. Nah, selain itu juga mungkin bisa kita bilang sebagai jembatan ya antara dosen dan mahasiswa. Contoh misalnya pada saat proses perkuliahan. Nah, dosen kan nggak mungkin langsung kenal siapa komtingnya, siapa mahasiswanya. Nah, tapi dengan adanya akademik bisa memberikan informasi ke si dosennya. Itu juga dengan mahasiswa tadi ya. Nah, gitu juga dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa membutuhkan misalnya mau konsultasi langsung nih dengan dosen. Nah, mungkin kalau di pertengahan perkuliahan udah saling kenal. Tapi kalau di awal kan belum kenal, pasti nanyanya ke akademik. Iya, jadi mediasi ya. Pasti juga antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, dan pasti juga untuk melengkapi apapun itu fasilitas penunjang dan kebutuhan dari mahasiswa dan juga dosen itu sendiri, seperti Bu Eva jelaskan tadi di awal ya, untuk bagian dari job desk dari direktur dan juga semua divisi di staf DAA gitu. Oke, nah pemirsa, kita bakal break sebentar. Setelah jeda pariwara berikut ini kita juga akan melanjutkan untuk segmen selanjutnya, dan juga kita bakal tanya langsung tentang mungkin prestasi dari DAA dan juga
pertanyaan-pertanyaan lainnya seputar Direktorat Akademik dan juga administrasi di Universitas Muda Indonesia, tetap di UI Corner bersama saya dan juga Bu Eva Rosdiana.